wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah beri kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Majlis Darul Mustafa. Semoga kehadiran kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yaqtadi lahu minal a'mar, karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ar-Ratib. Beliau mengatakan waqad amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bitadhkir wa wasfi bihi wa ja'alu tadhkir min wasfil mu'minin ahlul inabati wal khasyati wal qulubi wasyahada. Qala Allah ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala ta'ala fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Wa qala ta'ala fadzakir fa inna fa'atu dzikra sayadhakkaru man yakhsha. Wa qala ta'ala fadzakir inna ma anta mudzakkir lasta 'alaihim bi musaitir. Wa qala ta'ala wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Wa qala ta'ala inna fi dzalika lidzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya itu untuk menyebarkan ajaran dakwah. Makanya apa bedanya antara rasul sama nabi? Setiap rasul sudah pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Ulul azmi mereka itu rasul, dan mereka pasti nabi. Perbedaannya apa? Kalau rasul dia mendapatkan wahyu ilahiyah, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dibebani, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia daripada wahyu tersebut, daripada perintah tersebut. Allah diperintahkan dia, Allah kasih ini tugas dan Allah bebani untuk dia sampaikan. Itu rasul. Kalau nabi, dia mendapatkan wahyu walam yu'mar bitabligh. Dia mendapatkan wahyu tapi dia tidak ditugaskan, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat wahyu tersebut. Itu bedanya. Tapi dari kedua-duanya ada satu yang menarik di sini, dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada rasul ya secara khusus, ya kan, untuk selalu mengingatkan umat manusia. Jadi setiap rasul itu ditugaskan oleh Allah ingetin orang, ajak orang baik. Dan itu menjadi sifat khusus yang Allah berikan kepada para rasul. Artinya kenapa? Kalau rasul saja ditugaskan oleh Allah, disifatkan oleh Allah, diberikan oleh Allah sifat khususnya mengingatkan manusia, apalagi kita sebagai umat manusia biasa. Apalagi kita yang hidup ini dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan wa ja'alu tadzkir fi wasfil mu'minin. Kemudian juga Allah jadikan mengingatkan orang itu sifat dari orang-orang mukmin. Hebat ini orang mukmin. Derajatnya sama rasul dan sama orang-orang mukmin itu. Allah berikan tugas kepada rasul untuk mengingatkan orang, dan Allah juga mengingatkan, menugaskan kepada orang yang beriman kepada Allah untuk dia mengingatkan orang juga. Jadi ada sifat yang Allah berikan kepada rasul, ya kan, dan Allah berikan juga kepada umat manusia.
Ahlul inaba wal khasyati wal gulub wasyahadah. Siapa itu orang mukmin? Orang-orang mukmin itu disebutkan di sini mereka ahlul inaba. Orang yang selalu bertaubat sama Allah. Artinya setiap saat dia kembali kepada Allah. Enggak pernah merasa diri dia itu sempurna. Itu yang dibilang ahlul inabah. Enggak pernah terlintas di dalam diri dia kalau dia lebih baik daripada orang yang lain. Itu ahlul inabah, derajatnya udah tinggi ahlul inabah. Jadi setiap apa yang dia lihat, dia merasa lebih hina dari apa yang dia lihat. Setiap apa yang dia lihat, dia merasa lebih jelek dari yang dia lihat. Kenapa? Dia tidak mau ada tuntutan Allah di hari kiamat nanti, karena terlintas di dalam hatinya lebih mulia dari apa yang dia lihat. Kalau kita bagaimana coba? Kita lihat orang yang cacat dikit, kita bilang apa? Lebih hina dari gue lah. Ada orang yang potongan rambutnya jelek, dia bilang, wah, orang jelek banget. Ya kan? Jadi ahlul inabah itu mereka yang setiap saat kembali kepada Allah. Apa tanda orang setiap saat kembali kepada Allah? Tidak pernah terlintas di dalam hatinya itu rasa lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Kemudian wal khasyah. Orang yang mukmin itu ada rasa khusyuk. Khasyah itu, ya kan? Dia selalu punya rasa khasyah, takut kepada Allah. Orang Pak, kalau dia punya rasa takut kepada Allah, itu hidupnya luar biasa. Karena kenapa? Setiap apa yang dia mau buat, dia takut sama Allah, dia ingat Allah. Dia ingat sama Allah. Makanya kenapa dijadikan oleh Allah salat ini salah satu cara untuk terhindar hamba itu dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, sebagaimana firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ya kan? Kenapa dijadikan salat itu untuk mencegah itu semua, dan kenapa dikatakan salat itu tanda daripada orang yang khasyah, ya kan? Takut dengan Allah, karena dia setiap sholat pasti dia ingat Allah, nggak ada yang dia ingat lain. Mau ente hadir hati ente, mau sesuai dengan syarat dan rukunnya ente punya sholat, ya kan? Tapi setiap ente udah ambil wudu, setiap ente mengucapkan Allahu Akbar, berarti ente ingat sama Allah. Sehari 5 kali kita ingat sama Allah. Pagi belum ngapa-ngapain kita udah ingat sama Allah. Sehingga pagi hari kita mau berbuat dosa, kita nggak jadi ingat sama Allah. Siang begitu juga. Menjelang sore, menjelang malam begitu juga. Asar. Masuk awal malam maghrib, kita diingatkan dengan Allah. Makanya dikatakan tanda orang, sifat orang mukmin itu ada rasa khasyah dengan Allah, takut dengan Allah. Wal gulubu wasyahadah. Qala Allah Ta'ala, Allah katakan dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kata Allah, ketahuilah mengingatkan orang itu adalah banyak manfaatnya untuk orang-orang mukmin. Tugas kita hanya ngajak orang, nasihatin orang. Dia mau dengar, dia nggak mau, urusan dia. Ya kan? Ala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sekali waktu dia datang kepada Rasulullah, ishtaka Ali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, ini nasihatin kaum ini nih, nasihatin nih kelompok terus-terusan, ya kan? Tapi susah betul nih orang berubahnya, katanya. Ya kan? Iya nggak tahu, begitu lagi. Iya begitu lagi. Ada ke orang yang begitu kita nasihatin? Nggak ada kali ya. Ya, kita punya orang kita nasihatin, iya besok ya begitu lagi. Ada orang yang begitu boleh Pak. Kalau dinasihatin iya aja ke orang benar. Tapi itu nasihat nggak masuk sama sekali. Ada, kadang-kadang anak ada juga yang begitu. Nah, jadi Sayyidina Ali ya keluh kesah lah sama Rasulullah, apa caranya nih? Lalu kata Rasulullah, ya Ali, ya wahai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas kamu hanya mengingatkan, mengajak orang. Yang memberikan hidayah itu bukan urusan kamu, urusan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mau ngaji hari Minggu,
mau ngaji hari apa aja gitu kan, malamnya atau sebelum, kita ajak saudara kita, ikut yuk, ada pengajian nih, aneh tiap minggu ngaji, enak, ayo ikut. Nggak mau, tugas ente ngajak, jangan ente marah sama dia. Besok ente begitu lagi, ajak lagi. Jadi jangan sekali-kali di dalam diri ente ada rasa malal. Rasa malal itu rasa bosan untuk nasihatin orang, itu bahaya. Ya, makanya mengingatkan orang itu memberikan banyak manfaat untuk orang-orang umat manusia. Nah, kemudian dikatakan waqad kana sallallahu alaihi wasallam yashaddu alaihim ibahum wa raddahum lil haqq wal hadi yashiru ila dhalika ta'ala fal'allaka ba'khud nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadits asafa ay mahlaka nafsak. Nabi sendiri pernah ngajak orang. Nabi ngajak sekelompok kaum, mereka tuh susah nggak mau, bahkan mereka mengejek Nabi. Apakah Nabi bosan dengan ejekan mereka? Enggak. Makanya kenapa setiap Rasul mendapatkan ujian, mendapatkan ejekan dari umatnya, makin banyak ejekannya, ujiannya, dia makin lebih mulia daripada para Rasul yang lain. Anda kasih unjuk sama ente, Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh itu Nabi Allah Nuh diledekin sama kaumnya, sama pengikutnya, dihina, dicaci, dimaki waktu Nabi Allah Nuh buat perahu. Dia bilang, ini apaan? Buat perahu di atas gunung. Buat perahu di atas gunung, mau ngapain? Mau bikin kemidi di atas gunung perahu? Dikatain, dihina, ya kan? Sampai mentok Nabi Allah Nuh untuk mengajak kaumnya itu, karena luar biasa, gasigulubahum, hati mereka betul-betul keras. Akhirnya Nabi Allah Nuh bilang apa? Udahlah, ya diajak semua di zamannya sepasang-sepasang. Manusia diajak sepasang, naik perahunya apa? Ya, ngajak sepasang aja susah. Semua makhluk diajak sepasang-sepasang, dinaikin sama Nabi Allah Musa. Ya kan? Udah naik, yang nggak naik, wah ketawain. Akhirnya datang yang nama sebelum datang itu Fayadhan, sebelum datang tsunami, saking bencinya itu orang di situ, diberakin perahunya Nabi Allah. Itu perahu bikin capek-capek, diberakin sampai itu perahu penuh sama tai. Itu perahu penuh sama tai. Ini belum datang Fayadhan, tsunami, banjir belum datang. Itu perahu penuh sama tai. Apa Nabi Allah marah? Enggak. Nabi Allah diam aja. Nabi Allah tetap mengajak. Begitu perahu udah penuh sama tai, sama kotoran, ada orang lagi mau buang kotoran, mau buang hajat di perahu itu, dia punya sakit ini, belang. Sakit dia belang. Kulitnya tuh belang. Ya kan? Begitu dia lagi mau buang hajat di perahunya, dia terpleset. Dia nyebur di perahu. Nyebur di dalam tai. Semua. Begitu dia nyebur, diangkat, ditolongin, sakit belangnya hilang. Sakit belangnya hilang. Wah, dia cerita sama orang banyak. Sakit saya nggak sembuh-sembuh, belang. Ya kan? Banyak koreng, banyak apa, cebur, perahu Nabi Allah Nuh nggak sengaja, begitu saya ini naik sembuh. Ada lagi yang lain sakit, dia nyeburin dirinya ke situ, sembuh lagi, kesebar kemana-mana. Itu tai yang ada di perahu Nabi Allah Nuh jadi obat. Sampai orang ngambil tai berebutan untuk ngobatin penyakitnya. Sampai dikerok itu kotoran. Itu perahu dikerok lagi sampai tuh perahu balik seperti semula, bersih lagi tuh perahu, kayak baru dibikin. Udah nih, mereka udah tahu bagaimana manfaatnya daripada tai yang mereka buang itu. Ini bukti seorang Rasul, tapi mereka tetap jauh, diajak nggak mau. Nah, dari situ Nabi Allah Nuh ajak sepasang-sepasang mereka.
Begitu mereka ajak sepasang, nggak lama datang faibanat itu. Banjir bandang macam tsunami datang, menaiki itu ke gunung, air. Naik ke gunung sampai perahu ke bukit, itu perahu yang di atas bukit itu ke bawah sama air, ke laut. Yang lain habis. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, kenapa setiap rasul saat mengajak pasti ada ujiannya, dan kita tidak akan kuat, tidak akan sampai menghadapi, mendapatkan ujian sebagaimana yang Allah berikan kepada Rasul. Kita cuman ngaji aja nih, dari rumah mau ngaji kemari, pusing, kita kagak jadi ngaji. Kita mau ngaji ban kempes kagak jadi. Sayang keluar duit naik Grab, ban kempes, bensin gak ada, nggak jadi ngaji. Bagaimana kita mau tahu, kita model kita begini, mau derajat kita tinggi di mata Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, ya kan, kenapa beliau tuh di tubuhnya itu ditaruh dengan sekelompok orang kafir Quraisy, di pundaknya itu kotoran onta. Itu penghinaan yang luar biasa itu. Ditaruh pundaknya itu kotoran onta. Udah saking keselnya itu orang-orang kafir, ya kan, ini Nabi diledekin begini nggak mempan, itu nggak mempan, dikatain nggak mempan, ditaruh lagi sholat kotoran onta. Sampai Nabi mau bangun dari sujudnya penuh kotoran onta tuh berat Nabi. Akhirnya diangkat oleh putrinya Siti Fatimah, diangkat. Setelah selesai sholat, putrinya Siti Fatimah dia bilang, wahai ayahku, apakah aku ingin balas ini orang? Kata Nabi, tidak. Ini ujian yang Allah berikan kepada aku yang bisa mengangkat derajat aku, kata Nabi. Inti ngaji ada yang nyambitin inti kan? Nabi disambitin, mau nyebarkan dakwah. Ulama zaman sekarang, kiai zaman sekarang, habaib zaman sekarang yang menyampaikan dakwah enak. Pulang dapat amplop, bawa parcel sama berkat. Ngeresek, betul apa enggak? Terus mau ngeluh, ya khair. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau bilang apa? Kenapa Islam tuh mengakar di bumi Nusantara Indonesia ini? Kenapa di Indonesia ini Islam tuh mengakar yang dibawa oleh para wali songo? Tahu gak apa kata Habib Salim bin Jindan? Karena itu para wali songo di saat menyebarkan ajaran dakwah, ajaran Islam, mereka tidak mengharapkan apapun balasan. Sekalipun ucapan terima kasih ya, dia nggak ngarepin. Ucapan terima kasih dia kagak ngarep. Coba inti jadi ustad, jangan jadi ustad inti nolongin orang. Udah inti tolongin, ngucapin terima kasih kagak. Bagaimana hati inti? Nah, orang udah gue tolongin, ucapin terima kasih kagak loh. Besok kagak mau deh gue tolongin. Kalau manusia modelnya kayak inti bagaimana? Makanya ikutin caranya Nabi, walaupun nggak semuanya bisa kita ikutin. Kita berharap apa yang kita ikutin itulah menjadikan modal kita masuk surga. Itu harapan kita. Kemudian, ya kan? Summa innal umur wa al-muddatu al-mutabaidah minaz zaman. Kama qala ta'ala, qul law sya'allahu ma la alaikum wa la adrakum bi, bahwasanya umur itu terbagi menjadi 3 fase, Pak. Kehidupan menjadi 3 fase. Fase yang pertama, annal min jumlatil amal lati tamur ala ibn adam wa yamur alaihi fa wajadnahu tarja ila khamsatin. Likulli wahid minha ajal, wa lil insan fi kulli wahid minha atwar yatatawwaru fiha wa yantaqilu minha. Wa hawla taqul alaihi wa lil insan fi dzalika ikhtilaf wa tawaffuq wa tabaid. Ada 5 kehidupan manusia itu. Yang pertama, min khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam, ya kan, man dhahara dzurriyyatu sa'ada minhum al-asqiya falam yazul yantiqul ila sulbi ila rahim wa rahim ila sulbi wa ila kharaja wahid minhum min manawi wa ummi. Pertama Allah ciptakan Nabi Allah Adam, kehidupan itu. Dalam kehidupan, dalam umur, pertama kali makhluk yang Allah ciptakan Nabi Allah Adam dari umat manusia.
ya kan? Dan turunlah keturunan zuriat daripada zuriat Nabiullah Adam, ya kan? Nggak ada dari sulub yang lain, nggak ada dari tulang rusuk yang lain, tuh nggak ada, ya kan? Nabiullah Adam. Ila an kharaja kullu wahid minhum min baina abawai wa ummi, ya kan? Dan mereka begitu sumbernya dari Nabiullah Adam, mereka ini akan dituntut oleh Allah setiap pergerakan yang dia lakukan. Nah, seperti Imam Ghazali katakan, ya kan, bukan lagi lisan kita, begitu Allah taruh ruh usia 40 hari setelah dari darah menjadi segumpal daging 40 hari. Begitu segumpal daging Allah ingin taruh kerangka manusia, sebelum Allah taruh kerangka itu, Allah taruh itu yang namanya ruh. Ruh Allah taruh. Begitu ruh itu ditaruh sama Allah, mulailah Allah bentuk kerangka. Dengan adanya ruh itu daging bergerak. Pergerakan daging itu akan dituntut diingatkan oleh Allah kepada kita nanti di hari kiamat. Begitu kerangka tangan terbentuk, tangan tuh bergerak, panca indera bergerak di dalam rahim ibu kita. Nah, itu terhitung nanti di hari kiamat. Berapa banyak tangan kita bergerak di dalam rahim. Itu yang pertama, kehidupan Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua, hina kharajal insan min baina abawai ila dunya ila waqti ma'lumati wa khuruji min dunya. Kemudian bukan cuma Nabiullah Adam. Nabiullah Adam dan kita juga hidup yang pertama di dunia. Setelah di dunia apa? Yaitu kematian. Keluar dari kehidupan dunia. Kita hidup di dunia, makanya kata Sahih Ratib, pengarang kitab ini bilang, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia tempat kita nanam, naruh bibit. Itu panennya kapan? Nanti di akhirat. Makanya Pak, saya kadang-kadang kalau dakwah, ada undangan ceramah di kampung-kampung, di daerah-daerah gitu, di Cianjur Selatan, di desa-desa gitu. Kadang-kadang saya suka lihat banyak pesantren, kobong-kobong itu, pesantren-pesantren itu, santrinya banyak tapi kagak pakai bayaran. Nggak pakai bayaran. Apa? Bayar? Nggak ada bayaran, gratis. Saya lihat itu ajengan rumahnya dari bilik, rumahnya belum diplester, biasa aja. Tapi kok bisa kasih makan banyak orang tuh kagak pakai bayaran sekolah. Masya Allah. Artinya apa? Setiap kita umat manusia dilahirkan melalui kedua orang tua kita di dunia, di situ rezeki menjadi ketentuan Allah. Orang yang imannya kuat dengan Allah, nggak pernah dia merasa ngeluh dengan rezekinya. Nggak pernah merasa ngeluh. Kalau saya ngelihat sendiri bagaimana pendiri Darul Mustafa ini, Habib Muhammad ini, kurang lebih saya menjadi menantu beliau 20 tahun lebih. Nggak pernah selama saya jadi menantu beliau tuh, beliau mengeluh urusan dunia. Sedikit pun nggak pernah. Nggak pernah. Wah, ini majelis talim begini nih, ini mau buat hall begini, nggak pernah sama sekali saya dengar itu, ya kan? Itu yang pertama, ya kan, di rahim ibu kita. Yang kedua, alam dunia. Yang ketiga, ya kan, di saat kita dikeluarkan dari dunia, kematian. Ayub asallahu bin nafi bisur wa tilkal mudatul barzakh. Ya, masuk kita ke lubang kubur. Kita meninggal, kita masuk ke ruh kita itu kembali ke barzakh. Makanya manusia terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ruh. Ruh ini kembali kepada Allah. Yang kedua, amal. Amal kembali kepada diri kita. Yang ketiga, tubuh kita, jasad kita. Jasad kita itu jatahnya dut, jatahnya belatung di lubang kubur. 3. Amal untuk diri kita, ya kan? Ruh kembali kepada Allah. Jasad, jasanya belatung. Gitu. Ya kan? Yang keempat, setelah kita keluar dari alam dunia, yang keempat masuk ke lubang kubur. Masuk ke lubang kubur. Itu alam yang keempat, tuh lubang kubur. Allahu Akbar.
Ente bayangin coba, sekali-kali pas ente mau tidur, ente bayangin, ya Allah ya Rabb, ini kalau lampu dimatiin gelapnya bukan main. Kita mau kamar mandi susah, mau ke mandi gelap. Itu alam yang keempat tuh, masuk ke lubang kubur. Kita dimasukin lubang kubur, dihadapin ke kiblat. Kita cium tuh tanah. Wajib cium tanah, wajib. Wajib. Kalau ada orang dikuburin celentang, nggak dicium tanah, dan yakin dia celentang dikuburin, itu diantara yang dibolehkan untuk kuburannya digali, untuk dihadapin ke kiblat. Ngadepin ke kiblat, ambil tanah, pulungan cium. Allahu Akbar. Masukin ngadep kiblat, ganjel pakai pulungan tuh, bantalan tuh. Makanya orang kalau meninggal, biasanya nih keluarga nih disuruh tukang gali, ambil dulu pulungan tanah bulatan 15 biji apa berapa, itu dibawa pulang ke rumah. Pulungan itu dibawa pulang, dibacain, di ngajiin, anaknya, istrinya, sahabatnya bacain. Satu pulungan itu, satu bantalan itu bacaannya pertama ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidhatain 7 kali. Itu bacaannya. Udah selesai diboleh ke kuburan. Nah bantalan itu kalau dipakai, diganjal, udah dibacain, enak, adem, empuk. Ente punya bantal baru enak apa enggak? Empuk. Ya, hadap kiblat, diganjal, tutup, cukup, tutup pakai papan. Udah tutup pakai papan cukup enggak? Uruk pakai tanah. Pertanyaan Pak, yang menjadi pertanyaan, apa yang kita bawa saat itu? Harta kita tinggal. Yang kita bawa saat kita masuk ke lubang kubur itu apa? Nih, hadirnya itu di majelis salim, baktinya itu sama orang tua, amal baik itu yang menolong itu di lubang kubur itu, yang lain nggak ada. Itu makanya berat Pak, mau ngaji itu berat, ya kan? Saya hari ini juga udah bilang mau datang, tapi hari ini saya tiduran, habis subuh tidur lagi. Saya datang ke sini, bawa motor kenceng, sorbanannya jatuh di jalanan. Gue balik lagi deh, dalam hati ini ujian juga nih mau ke Darul Mustafa nih kan. Waktu bawa motor kenceng, sorban jatuh, untung masih sepi jalan, ya kan? Balik lagi ngambil sorban, ya kan? Bagian dari ujian, sorban jatuh balik lagi. Nah kalau ini gengsi nih nggak ambil, cuman dalam hati gue sayang nyari sorbannya susah yang begini. Yang terakhir, yang kelima, wal umrul khamis min waktu dukhulul insan fil jannah ilal abad. Wa hadha huwal umur alladhi lan jidha lahu wa la ghayah aw min hindukhul ahli nar ila nar. Allahu Akbar. Yang terakhir, kehidupan kita itu, ya kan, dari mati dihidupin. Hidup dari tidak ada, ada. Dari nggak ada nih, ada. Dari ada, nggak ada. Dari nggak ada lagi. Nah kehidupan yang terakhir adalah penentu. Ya kita termasuk ahli surga dimasukin oleh Allah, ya ahli neraka. Makanya dikatakan dalam Al-Quran apa, walagat hadainu najdain wa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabul shimali ma ashabul shimal. Nggak bakal keliru tempat kita dari surga. Inti naik kereta mau ke Gresik, kadang bangku suka keliru. Naik mobil suka keliru. Ini bangku yang kita dudukin, tentu ada orang bilang, maaf nih bangku nomor saya, keliru. Ya kan, urusan banyak keliru gitu. Tapi inti di hari kiamat, ya kan, penentuan tempat kita terakhir nggak bakal keliru. Kenapa nggak akan keliru? Karena yang menunjukkan tempat itu amal kita. Perbuatan kita itu yang membawa kemana kita masuk. Kita masuk surga, perbuatan kita yang bawa. Kita masuk neraka, perbuatan kita. Itu penentu Pak. Makanya jangan sekali-kali perbuatan baik yang kita lakukan, kita merasa gurur jadi orang. Apa itu gurur? Merasa lebih baik, lebih sempurna perbuatan kita daripada orang lain.
Dan jangan Anda merasakan girang kelebihan atas nikmat yang Allah berikan sama Anda. Kadang Allah berikan Anda kelebihan itu, kelebihan Allah berikan kepada Anda, lalu Anda girangnya kelebihan, sampai Anda lupa bersyukur dengan Allah karena girangnya Anda. Ketahuilah, kadang-kadang kenikmatan yang Allah berikan sama Anda itu menjadi satu istidraj, menjadi ujian untuk Anda. Makanya kalau kita dikasih nikmat sama Allah, alhamdulillah. Dikasih, ya kan, kerjaan kita tukang makelar, jual tanah sono sini, ada dapat komisi 1 juta, alhamdulillah. Cuma nanya doang, bang, tahu rumah Fulan bin Fulan nggak yang tanahnya mau dijual? Oh, di sana cuma nunjuk doang, no, dia rumahnya, no. Lurus belok kanan, tahu-tahu jadi. Itu orang ingat sama kita, tahu rumahnya dari dikasih nih, alhamdulillah dapat rezeki kemarin itu, unjukin tuh rumah dikasih 1 juta. Cuman ngomong, no, 1 juta lumayan apa enggak? Alhamdulillah. Nganterin ke rumahnya lagi, dapat lagi. Atau ikut andil, dapat lagi komisi. Bersyukur sama Allah. Ya kan? Makanya syukur itu la ghayatalah. Ungkapan syukur itu la ghayatalah, enggak ada batasnya, enggak ada habisnya. Wallahu alam bisawab. Semoga daripada apa yang kita kaji ini, ya, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahwal mukhtara fi dzalik wa minhum al khalid al mu'abbad bila ghala wa la nihaya humul kafirun al ikhtilaf anwa'ihim. Ya, jadi orang kalau masuk ke neraka itu ada bagian-bagiannya. Ada yang masuk neraka abadul abidin, selama-lamanya. Itu siapa? Mereka orang kafir. Masuk neraka enggak keluar-keluar lagi. Wa minhum al kharijuna minha wa usatul muwahhidin amma bisyafa'ah aw mawghiri. Yang kedua masuk neraka tapi keluar lagi. Bisa juga masuk surga tapi dicuci dulu. Itu siapa? Mereka orang yang banyak berbuat dosa, atau orang mereka yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sabab mayati min at-tafsil inda syara dzalika al-umr alladhi huwa al-umr al-khamis wa nashara al-qulaid min hadzal amar syarhan mujizan. Nah, ini pengarang kitab menjelaskan pembagian kehidupan manusia itu menjadi 5, makhluk Allah menjadi 5. Ini penjelasan yang sangat singkat untuk di dalam kitab tasawuf. Nah, kalau mau lebih dalam lagi pembahasannya, silakan kembali ke kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Allahu alam bisawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.